Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Lira Sulistriana dengan NPM 0211191151. Ya, perkenalkan nama saya Van Danton, NPM 02119152 dari kelas 5E. Nama saya Nurbaiti Abdiah dengan NPM 0211191154. Saya Diana Puspita Sarikasan, NPM 0211119167. Saya Akbaruda Putra dengan NPM 0211191169. Saya Tessa Dwi Lopianti, NPM 0211119174. Teknik pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dengan memperhatikan organisasi, perorangan, dan kelompok perorangan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dinyatakan dalam teori sistem. Dalam teori sistem ini, suatu sistem merupakan suatu set elemen atau komponen yang tergabung bersama berdasarkan suatu bentuk hubungan tertentu. Komponen-komponen itu satu sama lain saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Sebagai contohnya, suatu perusahaan sebagai suatu organisasi yang akan mencapai tujuan. Misalnya, jumlah penjualan maksimal atau maksimum revenue. Setiap pimpinan subunit harus mengambil keputusan guna menunjang pencapaian tersebut. Informasi utama yang sangat diperlukan adalah besarnya jumlah permintaan produk yang akan diproduksi berdasarkan ramalan penjualan. Berdasarkan ramalan penjualan, di waktu yang akan datang, direktur produksi memutuskan untuk memproduksi sejumlah yang diminta, agar tidak terjadi produksi berlebihan atau produksi rendah. Setelah diketahui jumlah unit yang akan diproduksi, dapat diputuskan dengan tepat berapa jumlah bahan mentah yang harus dibeli, berapa buah mesin yang diperlukan, berapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan, berapa jumlah dana yang dibutuhkan, dan berapa jumlah dana yang harus dipinjam dari bank. Selanjutnya, ada pandangan tentang pengambilan keputusan. Herbert Simon, ahli teori keputusan dan organisasi, mengonseptualisasikan 3 tahap utama dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada aktivitas inteligensi, yakni penelusuran kondisi lingkungan yang memerlukan pengambilan keputusan. Yang kedua ada aktivitas desain, yakni terjadi tindakan penemuan, pengembangan, dan analisis masalah. Dan yang terakhir ada aktivitas memilih, yakni memilih tindakan tertentu dari yang tersedia. Ya, untuk selanjutnya adalah fungsi dan tujuan pengambilan keputusan, di mana fungsi pengambilan keputusan itu ada 2. Yang pertama itu adalah pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun organisasional. Yang kedua adalah sesuatu yang bersifat futuristik, artinya menyangkut dengan hari depan atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung secara lama. Jadi untuk yang kedua ini sifatnya itu berkepanjangan. Lalu tujuan pengambilan keputusan sendiri itu ada 2 juga, yaitu tujuannya bersifat tunggal dan tujuan bersifat ganda. Lalu untuk teori pengambilan keputusan pemimpin dalam organisasi perusahaan itu adalah pengambilan keputusan adalah salah satu aspek terpenting dalam berorganisasi. Tetapi untuk proses sampai pada satu keputusan harus tepat, sehingga akan menghasilkan hasil terbaik untuk organisasi tersebut. Pengambilan keputusan mengacu pada pemilihan di antara beberapa tindakan. Jadi ada beberapa opsi yang memang akan diajukan, dan di situ sebagai stockholder atau pemimpin atau pemangku kepentingan itu memiliki pengambilan keputusan tertinggi. Contohnya adalah seorang manajer produksi memutuskan untuk memproduksi produk A, padahal ada kekurangan bahan baku untuk membuat produk tersebut. Ia memutuskan tanpa berkonsultasi dengan tim dan marketing, sehingga pembuatan produk sudah ada tidak sesuai dengan yang biasanya. Jika produk A adalah produk minuman, susu coklat manis, tetapi karena kekurangan bahan baku menyebabkan rasa dari produk A menjadi pahit. Tentu saja keputusan manajer produksi ini akan berdampak untuk semua divisi. Akibatnya perusahaan tersebut mendapatkan kerugian. Jadi dari kasus tersebut bisa kita simpulkan bahwa pengambilan keputusan apabila tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan yang ada, itu akan mengakibatkan kerugian, di mana pengambilan keputusan ini bersifat riskan.
Jadi harus ada konsultasi terlebih dahulu, baik dari pemimpin ke bawahan maupun dari bawahan ke pemimpinan. Jadi seperti itu untuk contoh dari pengambilan keputusan sendiri. Dasar-dasar pendekatan pengembalian keputusan. Pengembalian keputusan harus dilandasi oleh prosedur dan teknik, serta didukung oleh informasi yang tepat, benar, dan tepat waktu. Ada beberapa landasan yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang sangat bergantung dari suatu permasalahan. Menurut Georgette R. Terry dan Brinko, disebutkan dasar-dasar pendekatan dari pengembalian keputusan yang dapat digunakan yaitu ada intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Untuk yang pertama itu ada intuisi. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan. Untuk keuntungannya itu yang pertama, waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek. Dan yang kedua, untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pengambilan keputusan ini akan memberikan kepuasan pada umumnya. Dan yang ketiga itu, kemampuan mengambil keputusan dari pengambil keputusan itu sangat berperan, dan itu perlu dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan kelemahan dari pengambilan keputusan intuisi ini, kelemahannya itu keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Kemudian, sulit mencari alat pembandingannya, sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya, serta dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. Kemudian yang kedua itu ada pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki beberapa manfaat bagi pengetahuan. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan, akan tetapi peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini. Kemudian yang ketiga itu ada fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Kemudian yang keempat itu ada wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya itu dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu, kebanyakan penerimanya adalah bawahan, terlepas apakah penerimaan tersebut secara sukarela ataukah secara terpaksa. Kemudian keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki daya autentisitas yang tinggi. Sedangkan kelemahannya itu dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan pihak diktatorial, serta sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Diana. Selanjutnya itu ada rasional atau logika. Pengambilan keputusan secara logika ini ialah suatu studi yang rasional terhadap seluruh atau semua unsur pada setiap sisi pada proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang rasional ini, keputusan yang dihasilkan bersifat logika, objektif, lebih transparan, konsekuensi untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati benar atau sesuai dengan yang diinginkan. Nah, pada pengambilan keputusan yang rasional ini tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kejelasan masalah, yang kedua itu orientasi tujuan,
yaitu kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga itu pengetahuan alternatif, yaitu seluruh alternatif dapat diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Nah, yang keempat itu ada preferensi yang jelas. Alternatif bisa diurutkan sesuai dengan kriteria. Nah, yang terakhir itu ada hasil yang maksimal. Pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Selanjutnya itu ada langkah pengambilan keputusan yang rasional. Model pengambilan keputusan yang rasional mempertimbangkan serangkaian langkah yang harus pembuat keputusan buat demi menggapai tujuannya, yaitu untuk memaksimalkan kualitas output. Nah, berikut ada 7 langkah dalam pengambilan keputusan rasional. Pertama itu ada identifikasi masalah atau peluang. Langkah pertama adalah mengenali masalah atau melihat peluang yang mungkin, misalnya untuk meningkatkan produk atau meningkatkan penjualan produk perusahaan yang harus beriklan. Nah, yang kedua itu mengumpulkan informasi. Pengambilan keputusan yang tepat membutuhkan evaluasi terhadap semua informasi dan data yang telah berkumpul. Contohnya itu, jika kamu mengiklankan produk, maka akan mempertimbangkan perlunya iklan terhadap produkmu itu. Maka kamu akan mencari informasi iklan apa yang cocok untuk produkmu dan media sosial apa yang cocok untuk produkmu juga. Nah, maka kemudian kamu akan memikirkan tentang apa sih dampak iklan tersebut terhadap produkmu. Nah, informasi-informasi ini dapat dilakukan melalui survei ataupun memperhatikan produk kompetitor. Buat beberapa keputusan atau pilihan alternatif. Ini adalah langkah yang ketiga. Setelah kamu menganalisis informasi, kamu harus mengembangkan beberapa opsi berbeda mengenai keputusan-keputusan tersebut dengan menggunakan contoh yang sama dari sebelumnya. Nah, kamu dapat memutuskan beberapa alternatif. Nah, contohnya itu saat kamu menggunakan jasa iklan berbayar, ada beberapa pilihan, misalnya Facebook Ads, Google Ads, endorse Instagram, ataupun YouTube. Langkah keempat itu ada evaluasi pro dan kontra. Menganalisis setiap alternatif untuk plus dan minusnya dapat membantu menghilangkan keputusan mana yang mungkin salah. Analisa ini akan membantu untuk menemukan mana sih pilihan yang terbaik yang membawa dampak positif terhadap perusahaan. Contohnya itu jika menggunakan Google Ads, biaya setiap per kliknya itu lumayan mahal, tapi akan muncul beberapa pencarian teratas Google dan sangat targeting. Nah, jika kamu menggunakan Facebook Ads, biaya relatif lebih murah dan dapat mengiklankan di media partner seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Nah, yang langkah kelima adalah pilihan alternatif terbaik. Setelah kamu memberikan peringkat opsi yang sudah ada, kamu harus memilih yang menurutmu memiliki peluang terkuat untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya itu ada langkah ke-6. Langkah ke-6 ini setelah menentukan pilihan yang terbaik, maka kamu perlu membuat keputusan. Jika seorang manajer perusahaan haruslah mendiskusikan keputusannya
kepada top manajemen, sehingga semua pihak dapat mengerti akan keputusan yang kamu buat atau manajer buat. Nah, langkah terakhir ini ada evaluasi dampak keputusan. Nah, sangat penting bagi manajer untuk mengevaluasi keputusan. Setelah waktu yang cukup berlalu, sehingga manajer dapat menganalisis efektivitas pilihan yang telah ada. Nah, jika keputusan yang telah ada tidak berdampak baik, maka perlu mengidentifikasi apa sih yang salah dan mengulangi proses pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada internal organisasi seperti ketersediaan dana, SDM, kelengkapan peralatan, teknologi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada eksternal organisasi seperti keadaan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada ketersediaan informasi yang diperlukan. Yang keempat itu ada kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang model perilaku pengambilan keputusan. Ada 4 rangkaiannya. Yang pertama itu ada model rasionalitas ekonomi. Model ini berasal dari ekonomi klasik di mana pembuat keputusan sepenuhnya rasional dalam segala hal yang berkaitan dengan aktivitas pengambilan keputusan yang terdapat asumsi, yaitu yang pertama ada keputusan akan sepenuhnya rasional dalam hal rencana dan tujuan. Lalu yang kedua itu terdapat sistem pemilihan yang lengkap dan konsisten yang memungkinkan pemilihan alternatif. Lalu di sini ada yang ketiga, kesadaran penuh terhadap semua kemungkinan alternatif. Lalu yang keempat ada tidak ada pembatasan pada kompleksitas komputasi yang dapat disampaikan untuk menentukan alternatif yang terbaik. Lalu yang terakhir itu ada probabilitas kalkulasi tidak menakutkan ataupun misterius. Lalu yang kedua itu ada model rasionalitas terbatas dari Simon. Model ini menyatakan bahwa perilaku pengambilan keputusan dapat dideskripsikan sebagai rasional dan maksimal tetapi terbatas di mana pembuat keputusan berakhir dengan kepuasan. Lalu minimal karena tidak memiliki kemampuan untuk memaksimalkan. Hal ini dikarenakan informasi yang kurang sempurna, terdapat batasan waktu dan biaya, tawaran alternatif yang disukai dan efek kekuatan lingkungan tidak dapat diabaikan. Lalu yang ketiga itu ada mode penilaian heuristik dan bias. Di model ini diprakarasai oleh ahli teori kognitif yaitu Kahneman dan Tversky yang menyatakan bahwa pembuat keputusan mengandalkan heuristik, yakni menyederhanakan strategi atau metode berdasarkan pengalaman. Heuristik bias tersebut ada 3, yaitu ada heuristik availabilitas, heuristik representatif, lalu ada heuristik kerangka referensi dan keputusan. Lalu yang terakhir di sini ada model sosial. Model sosial ini memandang manusia sebagai sekumpulan perasaan, emosi, dan naluri dengan perilaku yang dipandu oleh keinginan yang tidak disadari. Model ini adalah isi yang berlawanan dari rasionalitas ekonomi, yaitu melihat dari sudut pandang psikolog. Hal ini didukung pandangan bahwa pengaruh psikologi mempunyai dampak yang signifikan pada perilaku pengambilan keputusan. Lalu slide selanjutnya itu ada gaya pengambilan keputusan. Di sini yang ada 4. Yang pertama itu
Ada gaya direktif pembuatan keputusan. Gaya direktif mempunyai toleransi rendah terhadap ambiguitas dan berorientasi pada tugas dan masalah teknis. Pembuatan keputusan ini cenderung lebih efisien, logis, pragmatis, dan sigmatis dalam memecahkan masalah. Lalu yang kedua itu ada gaya analitik. Di sini pembuatan keputusan gaya analitik mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas dan tugas yang kuat serta orientasi yang teknis. Jenis ini suka menganalisis situasi seperti pada kenyataannya mereka cenderung terlalu menganalisis sesuatu. Lalu yang ketiga ini ada gaya konseptual. Gaya konseptual ini, pembuatan gaya konseptual mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas, orang yang kuat dan peduli pada lingkungan sosial. Maksudnya itu seperti mereka berpandangan luas dalam memecahkan masalah dan suka bertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan masa mendatang. Lalu pembuatan keputusan ini membahas suatu dengan orang banyak kemungkinan untuk mendapatkan sejumlah informasi dan kemudian mengandalkan manusia dalam mengambil keputusan. Lalu yang keempat itu ada gaya perilaku. Dari gaya perilaku ini ditandai dengan toleransi ambiguitas yang rendah. Lalu orang yang kuat dan peduli tingkat lingkungan sosialnya. Lalu gaya perilaku ini cenderung bekerja dengan baik dengan orang yang menyukai situasi keterbukaan dalam pertukaran pendapat, yakni cenderung menerima saran, terus sportif dan bersahabat serta menyukai informasi variabel daripada tulisan. Lalu selanjutnya ini ada teknik pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah sebuah proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Lalu seseorang terkadang dihadapkan pada suatu keadaan di mana ia harus menentukan pilihan keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Setelah itu proses ini terkadang amatlah rumit karena berdampak pada dirinya dan lingkungan sekitarnya. Dalam teknik pengambilan keputusan ini, seseorang pemimpin produksi memutuskan untuk mengurangi produksi di saat kondisi perekonomian sedang memburuk. Seorang jenderal memutuskan untuk melakukan serangan mendadak karena tahu bahwa musuh sedang siap dan siaga. Lalu masih banyak contoh-contoh lainnya yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dari contoh di atas, terlihat adanya alternatif, misalnya pemimpin produksi yang menaikkan jumlah produksi atau tidaknya. Lalu seorang jenderal harus melakukan serangan mendadak atau tidak. Minimal, ada dua alternatif, dan dalam praktiknya terdapat dua atau lebih keputusan yang harus diambil oleh pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan ini harus memilih salah satu pilihan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Pada umumnya, suatu keputusan ini dibuat dalam rangka untuk memecahkan permasalahan atau persoalan, problem solving, dan setiap keputusan yang dibuat pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Hampir setiap hari, bahkan setiap saat selalu ada keputusan yang dibuat, misalnya di rumah tangga, di kantor, atau di dalam organisasi, departemen, dan industri pemerintah. Setelah itu keputusan ini dibuat oleh individu atau perseorangan, organisasi, kelompok, individu, negara dengan satu tujuan atau lebih yang hendak tidak tercapai dalam lebih yang hendak dicapai. Terus dalam dunia yang modern ini, kehidupan menuntut banyak sekali keputusan yang harus dibuat, baik yang memiliki dampak yang luas maupun yang sempit.
Rutin dan tidak rutin. Beberapa keputusan bisa dibuat berulang-ulang atau keputusan rutin biasanya memiliki resiko rendah. Pengambilan keputusannya bisa dilakukan dengan prosedur atau program yang sudah tersedia. Kemudian, keputusan tidak rutin itu berkaitan dengan masalah yang jarang terjadi, dan biasanya resiko yang ditimbulkannya itu tinggi. Untuk pengambilan keputusannya, kita harus kreatif dan inovatif. 4 kategori keputusan. Yang pertama, keputusan dalam keadaan kepastian. Apabila informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan itu lengkap, maka dinyatakan dalam keadaan pasti. Artinya, kita dapat dengan tepat untuk bertindak. Yang kedua, keputusan dalam keadaan resiko. Resiko terjadi apabila pengambilan keputusan tidak diketahui dengan tepat, tapi tetap diketahui nilai kemungkinannya. Yang ketiga, keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Ketidakpastian itu hadir apabila hasil keputusan sama sekali tidak diketahui. Yang keempat, keputusan dalam keadaan konflik. Konflik terjadi apabila dua kepentingan pengambilan keputusan atau lebih itu bertengkar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.